teman-teman mencari salah satu model atau metode yang ingin Anda gunakan, cari buku yang berjudul metode. Ya, jangan metodologi. Seperti itu pemahaman dari sisi sumber informasi, baik itu tercetak maupun tidak tercetak. Oke, kemudian ini kok nggak bisa pindah ya? Oke, kira-kira teman-teman, saya ingin tahu juga apa yang Anda pikirkan ketika mendengar kata penelitian? Ayo, apa yang ada di benaknya teman-teman atau adik-adik mahasiswa ketika mendengar kata penelitian atau riset? Ada yang bisa bantu saya? Membuktikan sesuatu. Untuk membuktikan sesuatu, apakah hanya untuk membuktikan? Ayo. Apakah hanya untuk membuktikan? Penelitian itu hanya untuk membuktikan, tidak untuk menemukan? Oke, tadi saya sangat apresiasi ya, sudah ada yang mau menjawab terkait apa itu penelitian ketika bercerita tentang penelitian dalam benaknya teman-temannya. Ketika Anda mendengar kata penelitian atau riset, otomatis teman-teman pasti berpikir, saya harus membuktikan sesuatu, sama halnya yang disampaikan tadi ya. Kemudian ketika Anda juga berpikir bahwa saya ingin menemukan sesuatu, boleh juga. Karena ilmu itu tidak akan bisa berkembang tanpa melewati tahapan penelitian. Ya. Jadi mungkin ketika teman-teman di tahapannya saat ini, mungkin masih tahapan ingin membuktikan sesuatu. Apakah apa yang terjadi di lapangan akan sesuai dengan teori yang ada, yang sudah ditemukan oleh ilmuwan. Ya, seperti itu. Jadi untuk menyamakan persepsi atau untuk membuktikan apakah teori ini bisa diterapkan di lingkungan ini. Ya, itu penelitian untuk yang dasar seperti itu. Andaikan mungkin kita membangun rumah, penelitian dasar itu sebatas apa ya, memoles rumah sudah jadi, kemudian memoles apakah mengganti cat atau mungkin ada rumahnya yang mungkin perlu dibenahi, membenahi agar kembali bagus seperti itu. Itu tingkatan dasarnya. Jadi banyak tingkatannya, tapi saya tidak menjelaskan di sini tingkatan penelitian. Nah, takutnya teman-teman tidak mau lagi mengikuti kegiatannya Ibu Ketua Jamila ya. Takutnya Forkim ini membuat kita bingung seperti itu. Jadi di sini saya tidak akan menjelaskan jenjang penelitian itu dari dasar sampai atas, tetapi setidaknya teman-teman sudah tahu bahwa penelitian itu setidaknya kita ingin membuktikan sesuatu. Kemudian menjawab sebuah permasalahan. Di sini saya bisa memperlihatkan penelitian atau riset adalah proses penyelidikan terhadap suatu masalah tertentu yang dilakukan secara sistematis dan terorganisasi untuk mendapatkan informasi atau data yang digunakan sebagai pemecahan masalah. Jadi, apa alasan orang melakukan penelitian? Ya, otomatis karena adanya permasalahan. Ketika tidak ada permasalahan, otomatis teman-teman tidak akan melakukan penelitian. Contoh nih yang sudah proposal. Dosen pembimbingnya pasti meminta di saat Anda membuat judul apa topik permasalahannya. Permasalahan apa yang teman-teman lihat di lapangan sehingga Anda tertarik. Pasti ada bagian itu. Sebelum Anda merumuskan sebuah judul penelitian. Ya, Bu, ya, Bu. Begitu ya? Iya, Bu. Iya, Bu, iya, Bu. Begitu, Bu. Oke, jangan sampai dia Ian pare-pare sudah berbeda, takutnya ilmunya lebih upgrade dibanding saya, sehingga saya kurang paham begitu. Oke, kemudian karena adanya sebuah permasalahan, kita dituntut sebagai seorang peneliti untuk memecahkan permasalahan tersebut, ya. Jadi ada masalah. Kemudian saya akan melakukan apa yang bisa saya lakukan untuk memecahkan permasalahan ini. Oh, saya harus meneliti seperti itu. Apa yang harus saya lakukan dalam penelitian? Banyak tahapan-tahapannya. Ketika kita berbicara penelitian ilmiah ya. Kemudian dalam penelitian bukan hanya sebatas ilmiah ya, bisa kita lakukan hanya sebatas mini riset atau mungkin sebatas observasi. Contoh nih,
saya punya masalah terkait misalkan kenapa ya mahasiswa saya kok lambat mengertinya. Kemudian saya tidak melakukan penelitian dalam tanda kutip penelitian ini berupa ilmiah atau bagaimana untuk menyelesaikan, tetapi saya melakukan observasi saja. Kira-kira anak ini ada masalah dengan keluarganya tidak? Itu kan juga merupakan sebuah penelitian dengan cara observasi atau wawancara. Saya tanyakan anaknya, kenapa kamu malas terlambat dalam memahami pelajaran misalkan? Oh, saya ada masalah ini, Bu. Itu adalah sebuah penelitian. Tetapi kapan itu dibuat ilmiah? Ketika dia ada sistematiknya. Ini ada di sampingnya ada ciri-ciri penelitian ilmiah. Pertama, ada tujuannya. Untuk apa penelitian tersebut dilakukan? Tadi kan saya melakukan penelitian itu kan ada tujuannya. Saya ingin mengetahui mahasiswa saya ini kenapa sih lambat paham atau seperti apa. Kemudian sistematik. Sistematiknya saya hanya sampai observasi, saya sudah bisa menyimpulkannya sudah. Kemudian terorganisasi, otomatis kalau sistematis atau ada tahapan yang perlu kita sesuaikan, contoh nih, sudah ada rumusan masalah, kemudian sudah ada tujuan, manfaatnya, latar belakangnya, dan lain-lain, kemudian kita mengambil teori. Contoh yang saya angkat tadi, saya langsung terjun ke lapangan, itu tidak sesuai teori kan ya? Artinya tidak terorganisasi, itu disebut penelitian, tetapi belum ilmiah. Kapan dia ilmiah? Ketika ini kita ikuti sistematikanya, ada teorinya yang mendasari, kemudian ada metode yang kita jelaskan seperti apa, kemudian ada hasil dan pembahasannya, kemudian kita bisa menyimpulkan. Kalau yang saya tadi lakukan, hanya melihat kenapa, kemudian saya tanyakan atau wawancarai, kemudian saya sudah bisa menyimpulkan. Jadi tidak sistematik seperti yang ada di tahapan-tahapan penelitian. Nanti ada slide berikutnya, tahapan penelitian itu seperti apa. Kemudian ciri lainnya yaitu empirik, kemudian kritis dan korektif, kemudian ciri-ciri penelitian ilmiah itu dapat diulangi. Contoh, bukan berarti judul ini saya bisa angkat kembali meskipun sudah saya sudah ada yang pernah menelitinya. Karena katanya Bu Ina bahwa ciri-ciri penelitian ilmiah itu dapat diulangi. Tidak, diulangi, subjek penelitiannya diulangi, akan tetapi lingkungan dan waktunya itu tidak boleh sama. Ketika itu sama, maka Anda disebut sebagai plagiasi. Kemudian objektif dan dapat digeneralisasi. Artinya setelah penelitian itu kita lakukan, kita melakukan menulis luaran, mempublishnya di sebuah jurnal, dapat dipahami oleh orang lain, itu yang disebut dapat digeneralisasikan. Jadi ciri-ciri penelitian ilmiah itu ini ada beberapa ya. Kemudian ini saya ambil dari ini. Silalahi Ulbar Silalahi tahun 1999, nanti ada di daftar pustaka saya. Kemudian ini ada tahapan penelitian. Ini ada beberapa tahapan penelitian secara garis besar atau general. Kita melihat ada tahapan penetapan masalah. Saya yakin teman-teman yang sudah melalui beberapa kali pertemuan di Forkim ini pasti sudah melakukan ini, mendapat materi tentang penetapan masalahnya seperti apa yang dilakukan di sana, yaitu menemukan masalah apa yang harus kita angkat atau kita teliti. Kemudian ketika rumuskanlah masalah apa saja masalah-masalah yang akan kita angkat dalam topik besar tersebut. Kemudian di tahap kedua itu ada kajian teoritis. Di sini kita harus mengangkat atau mencari ketika masalah itu sudah kita temukan, maka kita harus melihat teori apa yang sesuai dengan permasalahan seperti ini. Nanti akan ada yang disebut variabel, kemudian ada desain risetnya seperti apa, kemudian teorinya ini untuk apa, guna teori ini untuk apa. Jadi seperti itu ya. Jadi setelah Anda ada masalah, Anda harus cari tahu teori saya apa ketika saya mengangkat masalah ini, termasuk dari penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh orang lain yang berkaitan dengan yang Anda angkat. Mungkin di sana bisa menelusuri informasi apa, kemudian teori apa yang digunakan, tetapi jangan sampai penelitiannya orang, kalian copy paste, itu Anda akan kena pasal seperti itu. Kemudian tahapan berikutnya yaitu menyusun hipotesis bagi penelitian-penelitian yang
harus ada hipotesisnya, karena ada penelitian yang tidak perlu ada hipotesisnya karena akan berubah-berubah terus dan tidak bisa ditemukan jawaban sementaranya seperti itu. Kemudian tahapan berikutnya ada uji hipotesis. Uji hipotesis ini ada beberapa tahapan, khususnya ketika kita menggunakan penelitian kuantitatif, itu ada tahapannya. Kemudian jika itu di penelitian kualitatif, itu ada yang disebut teknik, ini juga masuk dalam kategori pembahasan hasil, tetapi bukan dari sisi uji hipotesisnya. Kenapa? Karena di penelitian kualitatif itu tidak perlu ada hipotesis. Ada bagian-bagian yang perlu kita bahas di sana, yaitu ada yang disebut variabel, ada yang disebut sumber data, ada yang disebut instrumen, ada yang disebut populasi sampel, dan ada teknik pengambilannya. Kemudian ada pengumpulan data dan analisis datanya. Kemudian tahapan terakhir dari penelitian secara umum ini yaitu penarikan kesimpulan. Kesimpulan apa yang bisa kita tarik, kemudian apa rekomendasi kita untuk peneliti misalkan, atau untuk lembaga yang menjadi tempat penelitian kita, atau untuk pembaca seperti itu. Jadi ini sebenarnya hanya tampilan ini materi saya ya, hanya 5 tahapan ini seperti itu. Tetapi seterusnya akan saya coba untuk menyampaikan sesuai dengan kemampuan saya ya. Saya harap jika ada yang lebih update, apalagi ini Bapak pembinanya ya lebih update ilmu dibanding saya, mungkin nanti kita bisa diskusi, sharing ilmu. Di sini bukan berarti saya yang paling benar, tetapi mungkin karena saya lebih duluan lahir seperti itu, sehingga saya bisa berbicara di depan adik-adik mahasiswa YAIN Parepare. Oke, tahapan pertama yaitu perumusan masalah. Di sini kita bisa melihat perbedaan dari masalah dan rumusan masalah. Masalah adanya kesenjangan ya antara yang diharapkan dengan yang terjadi. Jadi itu adalah sebuah masalah. Tetapi jika kita definisikan, rumusan masalah adalah suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Ini biasanya dikenal dalam istilah-istilah ini dikenal dalam lingkup penelitian. Kemudian kita bisa melihat ada beberapa sumber masalah, yaitu pertama terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan, kemudian ada terdapat penyimpangan antara apa yang telah direncanakan dengan kenyataan, ada pengaduan, dan ada kompetisi. Ini adalah sumber-sumber permasalahan. Jadi misalkan teorinya seperti ini, tetapi kok di lapangan seperti ini? Nah, itu adalah masalah, sehingga kita bisa melakukan penelitian. Oke, kemudian kita bisa melihat bentuk-bentuk rumusan masalah ya. Bentuk-bentuk rumusan masalah itu terbagi atas 4, yaitu ada rumusan masalah deskriptif, ada komparatif, ada asosiatif, kemudian asosiatif ini terbagi lagi atas 3, yaitu simetris, kausal, dan resiprokal. Kemudian ada bentuk atau rumusan masalah komparatif asosiatif. Jadi teman-teman di sini bisa melihat bahwa ini perbedaannya. Saya sengaja membuat seperti ini, langsung ada contohnya supaya setelah mungkin karena kita dibatasi waktu ya, teman-teman bisa membaca sendiri. Oh ternyata rumusan masalah deskriptif itu contohnya seperti ini. Misalkan rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri atau variabelnya hanya 1. Kemudian komparatif itu membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada 2 atau lebih sampel yang berbeda atau pada waktu yang berbeda. Kemudian asosiatif itu terbagi 3 lagi, simetris, kausal, kemudian timbal balik. Dan yang terakhir komparatif asosiatif. Teman-teman bisa lihat definisinya. Kemudian ini adalah contoh dari bentuk-bentuk rumusan masalah ini. Yaitu misalkan deskriptif. Contohnya itu ketika kita merumuskan sebuah permasalahan deskriptif, yaitu bagaimana sikap masyarakat terhadap perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Ini artinya hanya satu variabel ya, hanya satu variabel, yaitu sikap masyarakat yang ingin kita lihat. Kemudian pada penelitian rumusan masalah komparatif, yaitu adakah perbedaan kemampuan dan disiplin kerja antara pegawai PNS, pegawai BUMN, dan pegawai swasta. Ini masuk pada kelompok rumusan masalah komparatif.
Mengapa disebut sebagai komparatif? Ini ada perbedaan kemampuan dan disiplin kerja atau ada 2 variabel ya. Di sini contohnya terdiri dari 2 variabel, kemudian 3 sampel. Ya, 3 objek. PNS, pegawai negeri sipil, pegawai BUMN dan pegawai swasta. Nah, nanti akan ada kaitannya dengan slide berikutnya terkait mungkin nanti ada uji hipotesis dan lain-lain. Jadi komparatif membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada 2 atau lebih sampel yang berbeda. Kemudian kita masuk pada model asosiatif. Asosiatif itu terbagi 3 lagi, simetris, kausal, dan timbal balik atau resiprokal. Simetris itu suatu hubungan antara 2 variabel atau lebih yang muncul bersamaan. Contohnya, adakah hubungan antara warna rambut dengan kemampuan memimpin? Ketika teman-teman membuat rumusan masalah seperti itu, artinya teman-teman akan melakukan membuat rumusan masalah asosiatif simetris. Tetapi ketika konsep rumusan masalahnya, misalkan seperti ini, seberapa besar pengaruh tata ruang kota, tata ruang kantor terhadap efisiensi kerja karyawan? Biasanya ketika orang-orang manajemen, ya seperti ini pertanyaan-pertanyaannya. Ketika seberapa besar pengaruhnya, maka nanti itu jenisnya itu asosiatif kausal. Kemudian ketika itu timbal balik, di sini contohnya hubungan antara motivasi dan prestasi. Biasanya ini ketika di penelitian kuantitatif itu lebih kepada uji korelasi ya. Uji korelasi biasanya yang digunakan untuk hubungan antar motivasi. Ini kita baru bercerita tentang rumusan masalah. Jenis-jenisnya seperti apa, kemudian yang mana yang akan kita lakukan nanti ketika kita menyelesaikan sebuah tugas akhir atau mungkin melakukan penelitian internal kampus atau mungkin dapat hibah dari dari luar, teman-teman bisa melihat seperti ini contoh-contoh dari model-model rumusan masalah. Kemudian rumusan masalah komparatif, Anda bisa lihat rumusan masalah yang menanyakan perbandingan korelasi antara 2 variabel atau lebih pada sampel atau populasi yang berbeda. Contohnya, adakah perbedaan pengaruh kepemimpinan terhadap disiplin pegawai antar lembaga pemerintah dan swasta? Di sini kita bisa melihat ada 2 variabel ya, pengaruh kepemimpinan dengan disiplin pegawai. Jadi di sini ada 2 variabel, kemudian ada 2 lembaga, ada 2 tempat penelitian, yaitu di lembaga pemerintah dan lembaga swasta. Ini masih di rumusan masalah. Tapi jika ada yang ingin bertanya, silahkan. Sebelum saya masuk ke landasan teori, mungkin ada pertanyaan. Oke, jika belum ada, saya lanjut. Jika nanti ada pertanyaan, silahkan kirim lewat chat atau mungkin bisa langsung bertanya ke saya melalui moderator ya. Oke, kembali kepada konsep landasan teori. Teori adalah alur logika atau penalaran. Saya pikir teman-teman sudah paham apa itu teori, ya. Ketika teman-teman menulis sebuah proposal, pasti sudah ada bagian landasan teorinya, ya kan? Kemudian kita mau melihat apa fungsinya sebuah teori dalam sebuah penelitian. Yaitu ternyata teori itu bisa menjelaskan apa gambaran dasar lah, gambaran dasar terkait teori tersebut di penelitian kita. Misalkan dengan adanya teori, maka kita sudah punya gambaran lah. Oh, seperti ini yang harus saya lakukan ke depan. Ini yang akan saya kaji sesuai dengan teori ini. Kemudian ada meramalkan untuk memprediksi ya. Prediksi dalam sebuah hipotesis, di situ kita bisa memprediksi, menarik sebuah jawaban sementara, bahwa dengan adanya teori ini, maka sesuai teori ini kita bisa menarik sebuah jawaban sementara dari sebuah penelitian. Kemudian untuk mengendalikan, kontrol, salah satu fungsi teori juga yaitu untuk mengendalikan. Mengendalikan apa? Ketika teman-teman tidak punya teori, bagaimana teman-teman bisa mengembangkan sebuah instrumen penelitian? Pasti apa yang baik itu di penelitian kuantitatif maupun kualitatif atau campuran, itu pasti akan bingung. Batasan saya di mana? Batasan penelitian saya ini di mana ketika saya tidak punya teorinya?
apakah saya harus membahas keseluruhan atau tidak? Jadi tetap ada teori yang harus menjadi patokan seorang peneliti. Bagaimana langkah-langkah untuk memperoleh sebuah teori? Yaitu pertama, teman-teman harus melihat apa variabel saya, variabel penelitian saya apa saja. Kemudian sumber bacaan apa yang relevan dengan variabel yang saya akan angkat. Kemudian setelah itu Anda telusuri teori yang dibutuhkan dari setiap variabel yang relevan, ya. Kemudian setelah itu Anda sudah menemukan sumbernya, menemukan teorinya, pahami dan lakukan analisis kebutuhan. Jadi saya kumpulkan teori-teori yang berkaitan dengan variabel saya, kemudian saya lakukan analisis. Setelah saya baca mungkin saya analisis, oh ini sesuai dengan yang saya maksud, sesuai dengan kebutuhan saya. Barulah kita mengambil, oh sesuai teori ini, penelitian saya. Kemudian setelah kita menentukan teorinya, deskripsikan kembali ke dalam bentuk tulisan. Ketika Anda langsung copy paste tanpa ada parafrase atau mungkin mendeskripsikan ulang hasil bacaan Anda, maka nilai plagiasi Anda akan pasti lebih tinggi dari yang Anda harapkan. Karena otomatis Anda didata oleh sistem bahwa Anda hanya langsung copy paste, mengambil teorinya orang lain. Ya, jadi tidak apa-apa teori itu diparafrase, kemudian nanti harus dicantumkan sumber, ya. Sumbernya itu dari mana? Tapi tidak boleh merubah, ya. Misalkan saya mengambil teorinya ini, tetapi saya rubah konsepnya di dalam, itu salah. Karena itu tidak sesuai dengan teori. Tetapi untuk menghindari teman-teman dari sisi plagiasinya itu biasanya di landasan teori yang paling banyak, maka Anda harus mencantumkan sumbernya dan lakukan deskripsikan kembali apa yang telah Anda baca. Oke. Apa saya terlalu cepat atau bagaimana? Bisa Sudah bagus, Bu. dipahami? Takutnya Sudah bisa saya dipahami. yang terlalu asyik, tidak memperhatikan kalau ini terlalu cepat. Jadi tolong saya diberi ini ya informasi ya moderator ya. Ketika saya terlalu cepat mungkin saya bisa mengontrol lagi. Oke, ini adalah salah satu bentuk setelah kita menentukan teori ya. Tadi berbicara tentang teori masuk kepada kerangka berpikir. Saya dapat informasi bahwa kerangka berpikir ini sudah teman-teman peroleh. Jadi saya skip saja ya. Ini salah satu contoh saja. Misalkan kerangka berpikir itu lahir dari dua variabel ya, atau lebih dari dua variabel atau variabel penelitian Anda. Kemudian di sini membaca buku atau hasil penelitian, penelitian terdahulu dan lain-lain. Kemudian deskripsi teorinya, kemudian analisis kritis terhadap teori, kemudian analisis komparatif terhadap teori-teori dan yang akan diambil. Barulah Anda menentukan kesimpulan teori mana yang harus Anda lakukan. Seperti ini modelnya, diagramnya ketika teman-teman ingin membuat sebuah kerangka berpikir. Kemudian setelah Anda menyimpulkan, masuklah kepada kerangka berpikir. Kemudian kerangka berpikir ini digunakan nantinya untuk merumuskan hipotesis. Sebenarnya banyak, tapi ini untuk dasar-dasarnya saja. Takutnya teman-teman semakin bingung dengan metodologi penelitian, bukannya semakin memahami, tetapi semakin bingung. Karena sampai sekarang pun saya masih bingung terhadap metodologi penelitian. Belum kita sampai di tahap ini, ada lagi pengembangannya. Ya, oke, ini sebatas kerangka berpikir, teman-teman bisa membaca sendiri ya, bagaimana kerangka berpikir yang baik. Kalau saya tidak tahu di IAIN Parepare apakah di dalam tulisan ilmiahnya atau skripsinya itu ada bagian kerangka berpikir atau tidak, tapi biasanya ini ada yang rumit itu di tingkat di jenjang magister seperti itu ya. Ada Bu di bagian metodologi penelitian, Bu. Oke, jika di sana memang ada, seperti inilah kerangka berpikir yang baik, karena di tempat saya tidak ada. Ya, di sini tidak ada, di UM itu tidak ada kerangka berpikir yang kita tuangkan di dalam proposal seperti itu. Jadi variabel yang diteliti itu jelas, kemudian diskusi dalam kerangka berpikir harus menunjukkan dan menjelaskan hubungan ya yang diteliti antar variabel yang diteliti dan adanya teori yang melandasi. Kemudian diskusi juga harus dapat menunjukkan dan menjelaskan hubungan antar variabel.
baik itu misalkan positif atau negatif hubungannya, kemudian berbentuk simetris, kausal, dan interaktif. Kemudian kerangka berpikir perlu dinyatakan dalam bentuk diagram, ya, agar mudah dipahami. Makanya tadi ini modelnya seperti ini. Kerangka berpikir itu nanti akan dibuat dalam bentuk diagram seperti itu. Untuk memudahkan sebenarnya pembaca. Setelah ini pakai teori ini, kemudian ini hasilnya seperti ini. Itu yang akan dilihat di dalam kerangka berpikir. Kemudian ada rumusan hipotesis. Saya pikir teman-teman sudah dapat ini ya di penelitian kuantitatif. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Ini ada beberapa contoh ya. Saya sempat mengambil ada beberapa contoh hipotesis yang biasa digunakan. Yaitu misalkan kemampuan daya beli masyarakat itu rendah. Ini hipotesis deskriptif. Tadi masih ingat ya yang slide saya sebelumnya ada jenis-jenis rumusan masalah atau bentuk-bentuk rumusan masalah. Kaitannya di sini. Nanti hipotesisnya kan tidak masuk akal ya dan tidak logis jika rumusan masalahnya itu deskriptif, kemudian hipotesisnya komparatif. Itu kan sudah salah sekali seperti itu. Jadi rumusan masalah deskriptif, maka hipotesis yang diangkat harus hipotesis deskriptif juga. Jika rumusan masalahnya komparatif, maka hipotesisnya juga harus komparatif. Nah, benar sama yang lihat ke slide-nya screen. Oke, kemudian ini contohnya ya, kemampuan daya beli masyarakat itu rendah. Itu hanya mendeskripsikan. Jadi hipotesisnya itu hipotesis deskriptif. Kemudian ini contoh untuk hipotesis komparatif, tidak terdapat perbedaan kemampuan daya beli antara kelompok masyarakat petani dan nelayan. Ini hipotesisnya komparatif karena dari rumusan masalah komparatif. Contoh rumusan masalahnya itu apakah terdapat perbedaan kemampuan daya beli antara kelompok masyarakat petani dan nelayan. Jadi jawaban sementaranya misalkan tidak terdapat, tetapi nanti ada lagi yang disebut hipotesis statistik. Tapi di sini hipotesis secara umum, hipotesis penelitian ya seperti ini. Kemudian ini yang ketiga, contoh hipotesis asosiatif, ada hubungan positif antara penghasilan dengan kemampuan daya beli masyarakat. Itu kan sesuai teori ya, ketika penghasilan kita bagus ya, penghasilan kita bagus, maka kemampuan daya beli masyarakatnya itu bisa saja meningkat, tetapi bisa juga menurun. Tetapi untuk secara positif, secara teori-teori saja, secara kondisional itu ya ketika penghasilan saya meningkat otomatis daya beli saya juga meningkat. Nah, maka dibuatlah hipotesis atau jawaban sementara dengan rumusan masalah. Ini rumusan masalahnya harusnya apakah ada hubungan positif antara penghasilan dengan kemampuan daya beli. Jawaban sementaranya ya ada. Tetapi kita tidak pernah tahu apakah pada saat kita melakukan analisis data kemudian menarik sebuah kesimpulan dari penelitian kita, apakah betul-betul ada hubungan positif atau malah negatif. Semakin tinggi misalkan penghasilannya, maka daya belinya semakin rendah. Kenapa? Oh, ternyata mereka lebih banyak memilih untuk investasi. Seperti itu. Jadi kita tidak pernah tahu apakah yang kita simpulkan ini benar atau tidak. Ya, seperti itu. Itu untuk hipotesis. Kemudian ini tahapan-tahapan dalam uji hipotesis. Karena ini sudah ada dugaan sementara atau jawaban sementara terhadap penelitian, maka ada uji hipotesisnya untuk mengetahui apakah yang kita buat jawaban sementara itu apakah sesuai atau sesuai teori itu dengan kondisi yang di lapangan, kondisi yang sebenar-benarnya. Dengan melakukan adanya penelitian. Tahapan dalam uji hipotesis itu ada yang disebut harus masuk pada metode penelitian Anda, yaitu ada variabel penelitian. Pertama ya, ada variabel penelitian. Anda harus menentukan variabel penelitian saya ini apa, berapa variabel misalkan, jenis-jenis variabel apa yang ada di dalamnya. Nanti ada di slide berikutnya. Kemudian menentukan sumber datanya apa, siapa saja apa saja sumber data primer atau sekunder. Kemudian instrumen penelitian apa yang harus saya gunakan. Siapa populasinya, berapa sampling yang harus saya ambil, teknik sampling apa yang harus saya gunakan. Nah, itu lagi dilihat dari karakteristik populasi. Kemudian bagaimana pengumpulan datanya, teknik pengumpulan data,
kemudian ada analisis data. Dengan adanya analisis data ini, maka nantinya akan menjawab hipotesis Anda. Makanya di sini ada hipotesis. Apakah hipotesis atau jawaban sementara Anda itu benar atau tidak? Malah sebaliknya. Jadi hasil dari analisis data ini yang bisa menjawab hipotesis Anda. Kemudian dari uji hipotesis ini ada beberapa indikator ya, atau ada beberapa kegiatan, yaitu misalkan variabel penelitian. Ini definisi, teman-teman bisa melihat macam-macam variabel ini ada di sini. Ada yang disebut variabel independen, ada dependen, ada variabel moderator, dan intervening. Mungkin ini lebih paham, ini Bapak Dokter ya, ini hanya gambarannya seperti itu. Ini adalah contohnya yang di bawah ini, contoh di mana posisinya ketika itu variabel independen, kemudian variabel intervening, kemudian variabel dependen, dan variabel moderator posisinya di mana. Seperti ini, misalkan variabel penghasilan itu independen, kemudian gaya hidup itu intervening, karena harapan hidup di sini adalah dependen. Variabel dependen ini adalah terikat. Apakah penghasilan ini akan mempengaruhi harapan hidup seseorang? Oh, ternyata ya betul. Kenapa? Karena ada variabel intervening di dalamnya. Gaya hidup ini akan mempengaruhi secara di sini, jika ini dihilangkan, ini bisa langsung ke sini, penghasilan langsung ke harapan hidup untuk variabel independen dan dependennya. Kemudian dari antara penghasilan ini, variabel penghasilan ke harapan hidup ini pengaruhnya apa? Kira-kira di dalamnya, oh ternyata ada gaya hidup. Gaya hidup ini yang menjadi variabel interveningnya. Kemudian ketika kita bercerita tentang variabel moderator, ada lagi variabel moderator, yaitu variabel yang mempengaruhi atau memperkuat atau memperlemah hubungan antar variabel independen dan dependen. Jadi budaya lingkungan tempat tinggal ini menjadi variabel moderator, karena apakah akan mempengaruhi kuat atau lemahnya ya hubungan antara kedua variabel independen dan dependen. Jadi ada hubungannya di sini, moderator, variabel moderator namanya, budaya lingkungannya. Ternyata budaya lingkungan juga mempengaruhi loh terkait harapan hidupnya seseorang. Contohnya gini, saya misalkan berada di lingkungan orang ekonomi menengah ke atas, sedangkan penghasilan saya menengah ke bawah, otomatis lingkungan itu akan mempengaruhi gaya hidup kita. Kemudian apakah kira-kira ketika terlalu banyak beban, harapan hidup Anda itu akan misalkan dengan banyaknya masalah atau mungkin banyaknya keinginan yang tidak bisa saya ini, otomatis akan menambah stres Anda, menambah tekanan psikologi Anda, sehingga harapan hidup ini yang menjadi variabel dependen ini akan berpengaruh seperti itu. Apakah harapan hidup saya, maksudnya ketika saya berada di lingkungan yang tidak sesuai dengan kondisi saya, apakah itu saya bisa lanjut atau tidak, seperti itu. Itu akan menjadi variabel dependen. Mungkin teman-teman bisa membaca sendiri ya, atau kita nanti lebih banyak sesi diskusi. Kemudian berikutnya ada yang disebut populasi dan sampling. Di sini ada lagi beberapa teknik sampling. Ini sangat sangat banyak dan kadang membingungkan. Jadi di sini teman-teman bisa melihat di sini ada gambar populasi, digambarkan sebagai populasi banyak orang ya. Tidak mungkin kita melakukan penelitian di satu tempat dengan populasi yang sangat banyak. Itu kan ketika jumlah populasinya mungkin tidak bisa kita cover semua, maka disitulah kita ambil teknik sampling, di mana kita mengambil teknik sampling untuk mengambil beberapa sampel dari populasi tersebut, ya seperti itu. Jadi ada populasi banyak orang, misalkan populasinya itu mahasiswa IAIN Parepare. Kemudian sampelnya apa? Jadi nanti diambil, tidak semua, kalau semua mahasiswa IAIN Parepare itu menjadi populasi, kira-kira mau berapa tahun baru selesai penelitiannya. Maka ditariklah yang namanya teknik sampling, diambillah beberapa sampel dari mahasiswa yang ada di IAIN Parepare untuk mewakili sumber data yang kita butuhkan dalam penelitian. Itu gambaran populasi dan sampel. Ini ada beberapa teknik sampling ya.
teman-teman bisa lihat di sini tadi saya ini di teknik sampling ini dibagi menjadi dua, ada probability sampling dan ada non probability sampling. Di sini Anda bisa melihat perbedaannya. Ketika itu masuk kelompok probability sampling, maka teknik samplingnya itu ada 4, yaitu simple random sampling, proporsional, kemudian disproportionate dan cluster sampling. Ini ada ada contohnya. Ketika itu random, siapa saja dari populasi itu yang akan kita jadikan sampel. Ya. Kemudian ketika yang kedua ini kita lihat ini ada kayak ada klaster-klasternya kayak gitu, kayak ada tingkatan-tingkatannya. Misalkan populasi kita semua pegawai kan, misalkan salah satu pegawai di kantor misalkan di UIN atau YAIN Parepare. Kemudian nanti di situ kita ambil lihat lagi yang masuk pegawai itu strata pendidikannya, yang S2 itu berapa orang, S3 berapa orang, S1 berapa orang, misalkan SMA berapa orang. Kemudian nanti kita akan mengambil dari setiap tingkatan itu atau setiap jenjang pendidikan itu harus ada sampel yang mewakili, ya, harus ada anggota sampel yang mewakili dari setiap jenjang pendidikan misalkan. Kemudian itu yang akan menjadi sampelnya kita dalam penelitian. Tidak perlu meneliti keseluruhan dosen atau keseluruhan pegawai yang ada di YAIN Parepare misalkan. Akan tetapi hanya mengambil beberapa, tetapi dilihat kita data dulu ya. Data dulu berapa orang misalkan yang S3, S2, S1, kemudian SMA, kita data. Kemudian dari setiap jenjang pendidikan itu harus ada yang mewakili, menjadi perwakilan dalam sampelnya kita. Siapa sampelnya kita. Kemudian jenis sampling ini yang ketiga ini hampir sama, akan tetapi jika misalkan jenjang pendidikan kan tidak sama jumlahnya ya, misalkan yang S3 itu hanya 3 orang, S2 misalkan ada 50 orang, kemudian S1 ada 100 orang, maka kita lihat memprioritaskan yang S3 ini harus semuanya menjadi sampel. Kenapa? Karena proporsinya sedikit. Ya, sedikit, sehingga kita harus dari jenjang yang kita klasifikasikan itu kita harus memprioritaskan, ya, memprioritaskan yang mungkin jumlah populasi di strata tersebut itu minim. Jadi semuanya harus menjadi sampel seperti itu. Kemudian ada yang disebut cluster sampling. Cluster sampling ini bisa dilihat ada 2 tahapan ya. Misalkan ini klaster besarnya A, B, C, D, F, G sampai HI. Kemudian nanti pada tahap pertama kita lakukan klasterisasi. Kita lihat yang mana yang lebih dari klaster ini A sampai H, yang mana sampai I ya, yang mana yang sesuai dengan variabel yang akan kita teliti, yang mana yang sesuai dengan mungkin sumber data untuk penelitian kita yang paling sesuai itu yang mana saja. Kemudian kita sudah mendapatkan, oh ternyata di daerah A, B, A, C, D, E, G, dan H itu misalkan itu sesuai. Kemudian nanti kita ambil lagi, kalau itu terlalu luas, maka kita perkecil lagi. Ya, perkecil lagi dengan mengambil ada beberapa orang dari setiap daerah ini. Jadi ini cluster sampling ini ketika populasinya betul-betul beraneka ragam. Karakteristiknya itu beraneka ragam, kemudian kita klasterisasikan klaster ini, kemudian nanti kita lihat yang mana yang paling sesuai, kemudian dari situ kita ambil beberapa dari setiap klaster yang paling sesuai untuk masuk di tahap 2 ini untuk menjadi sampelnya kita. Seperti itu. Ini teknik sampling yang non probability. Ini bisa dilihat sampling kuota, kemudian sampling insidental, purposive sampling, sampling sistematis, sampling genus, snowball sampling, dan sensus. Ini saya beri penjelasan ya, bukan contoh di sini penjelasan. Ada beberapa penjelasan, teman-teman bisa baca, nanti saya share ini materinya. Kemudian sumber data ini teman-teman pasti sudah dapat, instrumen penelitian mungkin sudah dapat juga ya, kuantitatif dan kualitatif. Ini beberapa instrumen yang bisa digunakan.
Kemudian pengumpulan data, ada macam-macam teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan tribulasi atau gabungan. Kemudian ada macam-macam observasi lagi, observasi terbagi lagi ya menjadi 3 secara garis besar. Ada observasi partisipatif, observasi terus terang dan tersamarkan, dan observasi tak terstruktur. Kemudian saya pikir ini teman-teman sudah paham, apalagi ini sudah semester atas. Analisis data, ini masuk di analisis data, ini terbagi 3, yaitu ada analisis data kuantitatif yang biasanya teman-teman sebut dengan metode kuantitatif, metode kualitatif ya, seperti itu. Ini ada kuantitatif, kualitatif. Di sini saya mengambil contoh model Miles dan Huberman. Kemudian ada analisis data kombinasi. Jadi metode penelitiannya, metodenya itu mixed method. Biasanya ciri-cirinya itu kuantitatif, yaitu biasanya terbagi atas 2 ya untuk analisis datanya, statistik deskriptif dan statistik inferensial. Kemudian kualitatif, ini dengan ada beberapa model, tetapi yang saya angkat adalah model Miles dan Huberman karena ini yang biasanya paling familiar. Ya, ada pengumpulan datanya, kemudian ada reduksi data, penyajian dan analisis datanya, serta penarikan kesimpulan. Kemudian di penelitian analisis data kombinasi, penelitian kombinasi atau mixed method itu gabungan ya, gabungan antara 2 metode, kuantitatif dan kualitatif. Apakah kuantitatif dulu atau kualitatif dulu atau sebaliknya, ataupun dilakukan secara bersama-sama untuk analisis datanya. Jadi perbedaan penelitian itu pertama kali kita lihat itu dari sisi permasalahannya, kemudian kita menentukan metode analisis datanya. Metode analisis apa yang harus kita gunakan? Apakah kuantitatif, kualitatif, atau kombinasi, atau mixed method? Ya, ini ada gambaran sedikit gambaran yang saya kutip dari bukunya Sugiono. Mungkin di sini teman-teman bisa lebih melihat ya jenis-jenis metodologi penelitian yang Anda pahami yaitu sebagai yang tadi ya, harusnya metode yang saya bawakan, ternyata saya diberi tema besar metodologi. Akhirnya sangat meluas pembahasan saya. Nah, ini ada jenis-jenis metode penelitian, ada kuantitatif, ada kualitatif, ada kombinasi atau mixed method. Nah, kuantitatif ini terbagi 2 lagi. Ya, teman-teman bisa lihat terbagi 2, kemudian kualitatif terbagi atas 5, kemudian kombinasi atau mixed method, biasa dikenal dengan mixed method, itu terbagi atas 2. Tetapi 2 ini akan terbagi lagi menjadi 4, ada anaknya ternyata. Sudah beranak, ada cucunya lagi. Seperti itu. Jadi ini ada eksperimen kalau untuk kuantitatif, kemudian ada fenomenologi. Ini untuk kualitatif saya lihat mungkin ini sudah disinggung ya sama pemateri sebelumnya terkait pendekatan kualitatif. Ini bisa fenomenologi, ke grounded theory, etnografi, case study, naratif. Kemudian ini kualitatif. Kemudian kombinasi ada ini bedanya teman-teman bisa melihat untuk kombinasi sekuensial yaitu metode penelitian yang dimana kan tadi penelitian campuran itu menggabungkan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif ya, sedangkan kalau misalkan kombinasi mixed method yang sekuensial ini itu berurutan, apakah kuantitatif dulu kemudian kualitatif atau kualitatif dulu kemudian kuantitatif. Paham ya? Ini yang kedua, explanatory dan exploratory. Nah, kemudian kombinasi mix method kedua yaitu current, yaitu campuran. Di sini terbagi 2 juga. Ya, pertama current concurrent triangulation dan quotient embedded. Jadi di sini ada bedanya itu ketika current ini yang kita gunakan, mereka itu metodologi penelitiannya itu bersamaan, bukan tadi berurutan. Ini bersamaan kita lakukan, apakah penelitian kualitatif dan kuantitatif itu bersamaan, akan tetapi nanti akan ada bedanya lagi, apakah nanti proporsinya sama-sama ya.
proporsinya itu ada yang menekankan proporsi yang lebih, misalkan kuantitatif lebih besar dibanding kualitatif, ada juga yang tidak menekankan sama sekali. Di sini perbedaannya. Saya tidak akan terlalu jauh ini karena teman-teman pasti akan bingung. Ya, kita umum-umumnya saja. Kemudian ini ada alur penelitian kuantitatif, contoh alur penelitian kuantitatif. Nanti teman-teman bisa mempelajari melalui tanda panah ini ya. Sumber masalah, rumusan masalah, kemudian membaca, mencari ini sampai pada akhirnya Anda menarik sebuah kesimpulan di mana kesimpulan ini adalah menjawab sebuah rumusan masalah yang Anda buat. Ya, ujung-ujungnya kembali ke rumusan masalah Anda. Jadi jangan sampai teman-teman nantinya membuat rumusan masalah, kemudian kesimpulannya itu tidak menjawab rumusan masalah Anda. Itu keliru. Ini alur penelitian kualitatif, teman-teman bisa lihat siklusnya lebih simpel ya. Tetapi biasanya kualitatif lebih lama penyelesaiannya. Karena berkembang terus di lapangan. Karena kita menganalisis data itu sampai data itu jenuh. Tidak ada lagi pertanyaan yang muncul. Beda ketika kuantitatif. Kuantitatif itu ya sesuai dengan apa yang ada di instrumen, apa yang kita teliti, apa yang kita kembangkan ya sesuai dengan angka yang kita peroleh, kemudian diterjemahkan ke dalam angka, kemudian itu yang diolah. Tapi kalau kualitatif tidak. Bahkan satu mungkin judul penelitian akan menghasilkan banyak cabang penelitian nantinya. Oke, kemudian dalam menarik kesimpulan, teman-teman harus membuat kesimpulan yang dapat menjawab pertanyaan atau rumusan masalah Anda yang sesuai dengan tujuan penelitian Anda dan tidak terlepas dari isi laporan penelitian Anda. Oke, saya pikir cukup sekian materi saya. Kita lebih ke sesi diskusi saja ya. Baik Bu, terima kasih atas materi yang luar biasa pada malam hari ini. Acara selanjutnya atau agenda selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Barangkali ya dari teman-teman yang ada di Zoom ada yang ingin bertanya mengenai tentang metode atau metode penelitian mengenai tentang metode penelitian. Kami buka sesi tanya jawab. Teman-teman silakan aktifkan kamera dan mikrofonnya untuk bertanya. Atau mungkin bingung dengan penjelasan saya terlalu jauh. Kak bertanya. Ya oke. Untuk Saudari Murianti. Ini Bu ada Saudari Murianti kepada Saudari Murianti. Disilahkan untuk bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja pertanyaan saya itu, kan tadi di awal sempat disinggung bahwa di dalam penelitian kualitatif itu tidak ada yang namanya hipotesis. Jadi saya mau bertanya, jadi pengganti hipotesis di penelitian kualitatif itu apa? Syukran. Oke, pengganti hipotesisnya. Memang di penelitian yang kualitatif itu tidak ada hipotesis. Kenapa? Kita tidak pernah bisa menduga atau membuat jawaban sementara terhadap apa yang ada di lapangan. Ya, tidak ada jawaban. Karena kenapa? Hipotesis tidak jawaban itu yang ada di lapangan itu tidak bisa mengikat kita. Kayak tidak ada semacam sampai titik kejenuhannya. Datanya itu jenuh. Jadi tidak ada misalkan tetap ada teori, tetapi kita tidak mengembangkan instrumen misalkan sama dengan kuesioner ya. Misalkan ada 1, 2, 3, kemudian setuju, tidak setuju, hanya berpatokan ke situ, tidak. Tetapi ketika kita melakukan penelitian kualitatif, itu lebih kepada bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan itu sudah tidak menimbulkan pertanyaan baru. Artinya sudah titik kejenuhannya. Ketika ketika data itu sudah jenuh, maka itulah hasil akhir dari penelitian. Sehingga kita tidak akan bisa menarik sebuah kesimpulan jawaban sementara dari apa yang akan kita teliti. Karena sifatnya akan meluas. Konsepnya itu datanya akan jenuh.
Tidak ada penggantinya. Memang kita tidak melakukan hipotesis karena nantinya tidak ada uji hipotesis di penelitian kualitatif. Seperti itu ya. Saya tidak tahu karena kemarin saya lihat sudah ada yang membahas ya, sudah ada pemateri yang membahas terkait penelitian kualitatif. Jadi sepemahaman saya dalam penelitian kualitatif itu bagaimana kita mencari data sampai sejenuh mungkin. Jadi tidak akan pernah bisa kita prediksi data apa yang akan saya lagi. Tidak akan bisa menarik sebuah mengira-ngira, tidak bisa. Kenapa? Penelitian kualitatif ya, tidak ada yang disebut populasi sampel biasanya disebut sebagai informan, ya. Informan kita kalau informannya cuma 2 atau 3 ya itu saja. Ke informasi atau papernya, misalnya saya mau meneliti tentang contoh ya, kemarin saya sempat meneliti tentang konsep di sebuah baca masyarakat, kemudian saya langsung ke siapa? Tidak mungkin saya tidak ke masyarakat umumnya. Kenapa? Mereka pasti tidak paham. Saya langsung ke pengelolanya, ya. Jadi siapa yang menjadi sumber data saya atau informan saya, yaitu pengelola taman baca tersebut. Kira-kira apakah saya bisa memberi jawaban sementara dengan apa yang dikembangkan? Tidak, karena apa yang saya ingin lihat yaitu bagaimana strateginya mereka. Jadi tidak hanya berfokus ke penelitian Anda, tetap terlalu jauh dari konsep penelitian Anda, tapi bisa saja Anda menemukan konsep baru di dalam penelitian kualitatif. Bagaimana? Nanti Murianti ya? Iya Bu, Murianti Bu. Bagaimana dengan Saudari Murianti? Ya, syukur atas jawabannya. Oke. Oke, untuk teman-teman yang ada di Zoom, barangkali masih ada yang masih ingin bertanya mengenai tentang metode penelitian. Sudah paham semua kayaknya Bapak Moderator. Antara 2. Paham semua atau bingung? Apa yang harus saya tanyakan? Bisakah saya bertanya Bu sedikit Bu? Boleh. Yang jelas saya tidak terima pertanyaan dari koordinatornya ya. Apa mau ya sekek namamu? Terlalu sering menguji Bella. Oke. Moderator, Oke, Bu. Silakan. Tadi Bu sempat teknik samplingnya Bu. Ini Bu, saya bertanya Bu. Di sini Bu saya berbicara kuanti yang kuali yang rata-rata digunakan oleh para mahasiswa Bu. Ini sampelnya Bu. Apa sebenarnya sampel yang harus dibutuhkan untuk antara penelitian kuali dan penelitian kuanti yang sewajarnya Bu? Yang harus digunakan Bu. Oke. Gunanya sebuah sampling yaitu untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh data, ya. Jadi untuk memudahkan, karena ketika teman-teman mengambil semua populasi, kira-kira 1 tahun meneliti itu belum beres ya. Apalagi kalau populasinya besar. Lihat dulu lingkungan populasi. Karena ada teknik, tadi ada teknik, mungkin saya lupa sampaikan, di mana jumlah populasi sama dengan jumlah samplingnya. Semua populasi diambil sebagai sampel. Ada teknik tadi, semua jumlah populasi diambil sebagai sampel. Jadi dilihat dulu lingkup dari populasi Anda itu sebesar apa. Contoh, ketika populasinya hanya 150 orang, menurut saya itu tidak perlu diambil sampling.
Karena itu terjangkau, itu tidak perlu ada teknik sampling, tidak perlu ada sampel, karena terjangkau untuk dilakukan penelitian. Tapi jika populasi Anda 1.000 atau di atas 1.000 atau mungkin sudah menghampiri 1.000, itu mungkin kewalahan ya ketika harus menyebar kuesioner di dalam penelitian kuantitatif itu sebanyak itu, maka dipermudah dengan teknik sampling untuk mengambil sejumlah sampel. Ada beberapa rumus. Lihat dulu rumusnya. Berapa titik besar kesalahannya, misalkan ada 5%, ada 10%, itu ada rumusnya. Jadi tidak akan bisa kita ukur tanpa kita ketahui jumlah populasi. Nah, berbeda ketika penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif itu memang informannya, kita tidak bahasakan populasi, tapi informannya itu memang sedikit. Langsung to the point ke orangnya. Ya, langsung to the point ke orangnya atau sumber data primernya. Jadi dilihat dulu siapa yang akan jadi informan saya ketika kita mau menentukan metodologi penelitiannya ya. Metode penelitiannya, siapa yang akan menjadi informannya saya? Siapa yang akan menjadi populasinya saya jika itu kuantitatif? Misalkan Anda hanya meneliti terkait ini prodi apa sih jurusannya? Jurusan apa deh? Saya Bu, Hmm? saya Bu di pendidikan, Bu. Oke, pendidikan. Kita lebih ke pendidikan. Misalkan Adik Zulkarnain ini mau meneliti terkait guru PAI sekecamatan misalkan. Sekecamatan apa, saya tidak tahu kecamatan berapa di sana. Sekecamatan guru PAI itu tidak sampai 100 paling. Misalkan di kecamatan kecil, jangan kecamatan yang gede misalkan ya. Misalkan populasi guru PAI di kecamatan X itu 100 orang. Maka tidak perlu mengambil sampel dari itu karena 100 itu bisa terjangkau oleh peneliti untuk menjadi untuk menjadi informan atau menjadi sumber datanya. Karena akan ada nanti selisih atau jenjang tingkat kesalahannya ya. Dalam kuantitatif ada kan tingkat kesalahan 5% atau 10%. Jadi itu semakin banyak sebenarnya sampelnya atau sumber datanya akan semakin bagus. Tetapi akan tersulit ketika itu kita di kuantitatif. Jadi kembali lagi untuk ukuran standar itu tergantung dari populasi Anda. Ketika Anda menggunakan kuantitatif, maka masukkan ke dalam rumus. Ada rumusnya, kemudian tentukan tingkat kesalahan berapa persen yang akan Anda ambil. Tetapi ketika itu kualitatif, maka lihat siapa saja berperan dalam konsep yang Anda buat, yang akan Anda teliti, kemudian di data yang paling berperan itu atau yang paling tahu banyak tentang informasi yang Anda butuhkan, itu yang menjadi informannya Anda. Oh iya, Bu. Siap Bu, dipahami, Bu. Oke, paham ya? Mudah-mudahan paham. Iya Bu, dipahami, Bu. Oke, terima kasih. Teman-teman yang ada di Zoom, apakah masih ada yang ingin bertanya mengenai tentang Muhammad Sahrul? Ya. Siapa ya? Itu ada. Enggak ya? Saya. Bagaimana ya moderator? kepada saudari. Oh ya, Siapa nih? Siapa? ini Bu ada Nur Harisma, Bu. Oke, silahkan. Kepada saudari Nur Harisma disilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi pertanyaan saya itu, kan penelitian ini dilakukan karena adanya masalah. Jadi apakah yang pertama kita lakukan itu terjun langsung ke lapangan atau bagaimana, Bu? Itu pertanyaan saya. Bagus sekali pertanyaannya. Oke, karena adanya masalah kita bisa peroleh tadi ada 4 ya. Sumber masalah itu ada 4 sumber masalah. Biasanya ketika kita mau melakukan penelitian, bagaimana kita bisa mengetahui ada permasalahan kalau kita tidak ke lapangan? Jadi biasanya ada yang disebut observasi awal. Setiap mahasiswa bimbingan saya di sini, pasti saya tanya dulu, kamu sudah terjun ke ini?
sebelum saya ACC judul? Karena saya dalam meng-ACC judulnya mahasiswa, mereka sudah harus punya masalah dulu yang harus mereka temukan. Bagaimana caranya untuk menemukan sebuah permasalahan? Karena permasalahan adalah adanya kesenjangannya antara ketidaksesuaian apa yang kita harapkan, misalkan seperti itu. Makanya silakan Anda ke lapangan. Misalkan target saya misalkan di sebuah sekolah ya, misalkan seperti itu, di sebuah sekolah terkait mungkin kinerja gurunya. Kemudian saya harus lihat dulu bagaimana kinerja guru di sana. Jangan sampai tidak ada masalah terkait kinerja, kemudian itu yang saya angkat. Ya, jadi harus ada observasi awal. Ada disebut observasi awal dalam menentukan permasalahan. Ketika dalam observasi awal itu kita sudah menemukan sebuah permasalahan, maka dirumuskanlah masalah. Kita sudah punya konsep masalahnya, barulah kita membuat judul. Jangan judul dulu. Ketika teman-teman membuat judul dulu, baru melihat permasalahan, otomatis revisinya berkali-kali untuk judulnya. Karena Anda belum bisa mempertahankan masalah ini saya angkat karena sesuai dengan data yang di lapangan. Makanya banyak mahasiswa hanya sebatas nulis judul, nyari sumber-sumber, oh ini kayaknya menarik tanpa tahu kondisinya seperti apa di daerahnya, sehingga langsung mengajukan. Setelah mengajukan, pembimbing tidak ACC. Kenapa? Tidak mampu mempertahankan dari sisi latar belakang mengapa Anda mengangkat permasalahan itu. Karena Anda tidak tahu masalahnya kenapa. Anda hanya melihat tulisannya orang. Kan belum tentu apa yang ada di Jawa di sini, atau khususnya di Malang, belum tentu sama dengan yang di Parepare. Paham, Nur Harisma? Ya Bu, terima kasih atas jawabannya. Kalau masih ada yang perlu tanyakan, silahkan. Kita sesi diskusi santai saja. Bukan formal-formal bagaimana juga. Maksudnya santai saja. Kalau memang ada yang mengganjal, ada yang masih bingung, silahkan ditanyakan. Ayo, siapa yang sering digonta-ganti judulnya? Biasanya itu permasalahan awal dalam penelitian. Kok judul saya nggak ACC, padahal saya sudah buat ini. Enggak, karena kalau saya pribadi, memang kalian harus berangkat dari masalah. Karena itu yang harus diselesaikan. Pemecahan masalahnya yang harus kita cari dalam penelitian. Oke? Saya kembalikan ke moderator. Oke, Bu. Jadi untuk teman-teman, terima kasih kepada tadi Saudari Nur Harisma atas pertanyaannya. Untuk teman-teman, sebetulnya masih ada yang ingin bertanya mengenai tentang metode penelitian? Ya, mumpung saya berbaik hati nih untuk mau menjawab pertanyaan. Nurlisa kayaknya. Nurlisa? Saya enggak ya? Masih. Salah tindis ya? Murianti mau bertanya lagi? Ya, Ibu. Boleh? Ya, oke. Oke, untuk Saudari Murianti kayaknya ini masih ingin bertanya nih. Ya, Bu. Kepada Saudari Murianti disilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya itu mengenai tentang analisis data. Yang di awal kan tadi ada 3, kuantitatif sama kualitatif sama kombinasi. Saya mau bertanya Ibu, bagaimana jenis penelitian yang bagus? Kok hilang-hilang suaranya? Jaringan saya jelek atau jaringannya Murianti yang jelek? Ayo diulang. Oke, pertanyaan saya itu kan di awal tadi ada tentang analisis data. Kan ada 3, kuantitatif, kualitatif, dengan kombinasi. Nah, di antara ketiga ini tentang analisis data, mana yang bagus untuk menjadikan tempat penelitian? Oke.
mana yang bagus untuk kita angkat, yang kita gunakan, gitu. Oke, terkait analisis data ini, dilihat dari kemampuan masing-masing individu. Ya, dilihat dari masing-masing kemampuan individu. Jangan sampai Anda lebih senang kuantitatif, misalkan bergelut dengan angka, kemudian ngambil kualitatif. Itu tidak nyambung. Ya, kemudian yang mana yang paling ini ya tergantung individunya, yang mana yang paling dia sukai, atau yang mana yang mungkin dia paling dia kuasai. Kalau yang campuran biasanya sudah tingkat jarang digunakan di jenjang S1. Ya, di kombinasi itu ada tetapi kembali lagi ketika itu penelitian pengembangan, karena di sini banyak pengembangan sebuah aplikasi atau model itu menggunakan penelitian campuran, mixed method. Ya, ada yang disebut penelitian pengembangan, itu masuk dalam kategori campuran itu tergantung Anda mau meneliti apa. Misalkan Anda mau mengembangkan sebuah aplikasi atau sebuah metode atau mungkin apa, kemudian Anda menggunakan yang campuran penelitian pengembangan, ya bisa. Memang itu yang digunakan. Jadi selain Anda minatnya di mana, lihat desain penelitian Anda cocoknya pakai apa. Jangan sampai Anda membutuhkan informan banyak, ya, misalkan sampai 100-150 orang, kemudian Anda mengambil metode kualitatif. Kira-kira Anda mewawancarai setiap orang itu 2 kali lah datang, wawancara kali 100 orang, berapa kali mau datang? Karena penelitian kualitatif itu tidak akan bisa selesai hanya 1 kali kita tatap muka, wawancara itu tidak selesai. Karena setelah kita, gini, konsepnya setelah kita wawancara, mengumpulkan data, kita kembali reduksi dulu. Data ini yang saya peroleh, ini yang saya butuhkan, ini yang tidak, kemudian masih ada pertanyaan-pertanyaan saya yang maksudnya saya butuhkan untuk data saya, yang belum saya tanyakan, kembali lagi lah kita menanyakan. Itu kualitatif itu bolak-balik ke lokasi penelitian. Bahkan kita bisa menjadi bagian dari objeknya. Misalkan melakukan sebuah, ada pesta adat, ya. Misalkan kita terjun langsung menjadi anggota dalam panitia atau mungkin pelaksana atau seperti apa untuk memperoleh data, ya enggak apa-apa. Dalam kualitatif, makanya kualitatif itu biasanya lebih lama dibanding kuantitatif. Beda ketika kuantitatif. Contoh nih, saya sudah punya instrumen penelitian yang sudah saya uji, ya. Sudah saya ujikan, harus diuji tuh instrumen penelitiannya. Kemudian saya ini sudah layak untuk sudah divalidasi, ya, sudah valid, validasi ahli dan validasi melalui statistik, uji coba, kemudian saya langsung menyebarkan ke beberapa sampel. Paling 1 minggu itu sudah selesai. Itu kuantitatif. Apapun hasilnya nanti, ya itu. Kalau kualitatif tidak. Hari ini saya sudah mengkaji data, besok atau lusa saya masih butuh data yang belum saya peroleh, saya kembali lagi ke lapangan. Makanya itu lama prosesnya kalau kualitatif, bolak-balik. Karena setelah mengumpulkan data harus reduksi data dulu, analisis data, reduksi data, analisis data, kembali lagi ke lapangan, mengumpulkan, kemudian dilakukan lagi reduksi data, analisis data. Sampai akhirnya semua data yang kita butuhkan itu terkumpul, barulah kita mengambil sebuah kesimpulan. Jadi kalau misalkan yang paling mudah atau yang paling gampang, ya tergantung tipenya orang sukanya yang mana. Begitu. Karena saya waktu S1, S2 itu mengambil kuantitatif, pas saya di sini penelitian saya kualitatif. Jadi dua-duanya saya lakukan. Kenapa saya perlu melakukan dua-duanya? Karena bimbingan saya tidak semuanya kuantitatif. Mahasiswa bimbingan saya ada juga yang mengangkat kualitatif, ada yang pengembangan. Akhirnya saya sebagai dosen, saya bisa mengarahkan mahasiswa ketika saya sudah implementasi. Artinya saya tahu kondisi lapangannya seperti ini. Itu yang saya lakukan untuk saya pribadi, ya, karena saya juga baru kurang lebih 4 tahun jadi dosen. Proses saya belajar ya seperti itu. Sebelum saya mengarahkan mahasiswa, saya lakukan dulu. Oke,
Murianti? Masih ada? Terima kasih atas jawabannya. Oke, kembali ke moderator. Oke. Kepada Saudari Murianti, terima kasih atas pertanyaan tadi. Mungkin atau teman-teman yang ada di Zoom masih ada yang bertanya? Saya. Kayaknya ini les privat deh. Koordinator ini kok jadinya les privat. Silakan. Ya, untuk Saudari Nur Harisma, disilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi langsung saja pertanyaan saya. Jadi Bu, apakah bisa direncanakan memang ini tahap jenis penelitiannya? Kayak misalkan saya ingin penelitian saya itu jenisnya itu saya ingin kuantitatif begitu. Lebih awal kayak baru mencari rumusan masalah begitu. Begini, oke. Apakah bisa kita rencanakan memang misalkan saya lebih tertarik kuantitatif karena mungkin lebih cepat selesai. Nah, seperti itu. Kita hanya menambah analisis data ya, belajar SPSS atau mungkin analisis lain atau mungkin menggunakan jasa analis data itu tidak masalah dalam sebuah penelitian. Ya bisa, misalkan sebelum saya terjun ke lapangan melihat permasalahan, otomatis kan konsepnya kita sudah ada. Saya rencananya misalkan mau melihat kinerja atau apa, kan sudah ada seperti itu. Kemudian kita ke lapangan, kan tidak mungkin kita langsung ke lapangan tanpa ada targetnya kita. Apa yang mau kita lihat? Nah, kemudian nanti di lapangan lihat permasalahan saya ini yang saya inginkan itu kuantitatif. Nanti sisa bagaimana menentukan siapa informannya. Seperti itu. Kalau misalkan di sekolah misalkan ya, sasaran saya ini siswa, otomatis saya mau kuantitatif ya, siswa dengan kuantitatif artinya populasinya itu siswa, apakah semua siswa atau siswa kelas 5 saja atau siswa kelas 3 saja, tergantung Anda seperti apa. Jadi bisa kita minatnya di kuantitatif, maka nanti rancangan untuk melihat permasalahan itu yang terkait kuantitatif. Tetapi bisa saja ya, kalau kita tidak paham, nanti kita bingung. Setelah ada masalah, saya mengangkat judul, biasanya kan mahasiswa seperti itu. Saya sudah ada judul, ada masalahnya seperti ini. Tapi saya maunya kuantitatif. Tetapi judul yang diangkat itu mengarah ke kualitatif. Karena kenapa? Informan yang disebutkan di situ, pertama, memang informannya sedikit ya, misalkan hanya beberapa orang, kemudian memang yang data yang ingin diketahui itu memang untuk digali kayak sampai titik data jenuh itu tidak cocok. Makanya ketika memang kamu mempertahankan mau kuantitatif, maka satu-satunya jalan yaitu rubah judul dan rubah konsen penelitiannya ke arah misalkan informannya atau harus menggunakan populasi atau sampel. Ya, begitu. Jadi kalau misalkan Anda sudah mau kuantitatif, saya melihat masalahnya itu harus masalah kuantitatif yang bisa dianalisis kuantitatif. Jangan yang bisa jangan yang dianalisis dengan analisis data kualitatif. Bagaimana? Iya, Bu. Paham. Oke. Kembalikan ke moderator ya. Ya, oke Bu. Apakah Bu masih bisa Bu? Saya tergantung jenuhnya Anda. Jadi saya ini kualitatif ya. Seandainya saya kuantitatif, saya tadi diberi waktu 2 jam. Artinya sudah selesai. Tapi saya mengimplementasikan kualitatif sejenuhnya Anda karena kita tidak tahu apakah tahun depan baru bisa ketemu lagi atau mungkin ini kesempatan terakhir saya dari Bapak Koordinator untuk menyampaikan materi gitu. Ya oke, untuk teman-teman yang ada di Zoom, barangkali masih ada yang ingin bertanya mengenai tentang metode penelitian. Saya. Sepertinya semakin malam semakin terbuka ini pikirannya. Oke, silahkan. Fahri. Ya, silakan untuk disilahkan.
Begini Kak, kan tadi ada dibahas mengenai variabel X dan variabel Y. Sebenarnya saya masih belum paham mengenai hal tersebut. Mungkin Oke. bisa dikasih bayangan atau apa. Oke, variabel X dan Y. Variabel ada yang disebut, ada jenis-jenis variabel sebenarnya bukan cuma X dan Y. Itu hanya disebutkan untuk misalkan variabel independen dan dependen. Ya, itu lebih ini bahasanya, tapi biasanya mahasiswa lebih cepat paham ketika kita menyebutnya variabel X dan Y. Karena masalahnya ada beberapa jenis variabel, bukan hanya dua. Ada variabel dependen, ada variabel independen, ada variabel moderator, dan ada variabel apa yang variabelnya ketuanya ya apa koordinator ini intervening kalau nggak salah. Nah, variabel itu ya, konsep variabel itu apa yang ingin kamu teliti, misalkan hanya satu variabel itu bisa. Misalkan hanya terkait Anda hanya ingin mendeskripsikan atau mengetahui kinerja pegawai suatu instansi. Hanya kinerja pegawai misalkan ya. Hanya melihat kinerja pegawai, apakah hanya mendeskripsikan atau mungkin yang lain. Itu variabelnya hanya kinerja pegawai, hanya satu. Anda menyebutkan variabel X dan Y, itu tidak ada variabel X dan Y di sana. Karena kenapa? Hanya ada satu variabel. Nah, kapan berlaku itu ada variabel X dan Y? Itu hanya identitas sebenarnya, kayak supaya kita mudah mengingat, ya. Ada variabel X dan ada variabel Y, ada variabel dependen dan ada variabel independen. Ada variabel yang dipengaruhi dan ada yang mempengaruhi. Contoh, saya bisa meminta contoh dari adik Zulkarnain yang sudah membuat proposal. Contoh variabel itu seperti apa? Contoh Bu, kan saya Bu, background-nya Bu pendidikan. Saya strategi pembelajaran model audiovisual untuk menumbuhkan semangat belajar siswa di MTS Negeri Parepare. Model pembelajaran audiovisualnya sebagai variabel X-nya. Dan untuk semangat belajarnya yang mempengaruhinya itu variabel Y-nya Bu. Oke, semangat belajar. Jadi variabelnya ada semangat belajar, variabel Y, dan ada strategi atau model. Iya Bu, model pembelajaran audiovisual. Model pembelajaran Bu. Itu variabel X. Gitu ya. Bu. Oke. Jadi ada dua variabel di judul yang diangkat oleh adik Zulkarnain ini. Jadi ada variabel yang mempengaruhi dan ada yang dipengaruhi. Contoh, motivasi kerja dengan kepemimpinan, ya. Misalkan hubungan motivasi kerja dengan kepemimpinan motivasi kerja dengan kinerja misalkan, ya. Motivasi kerja dengan kinerja itu kan bisa juga dua variabel. Kemudian ada variabel misalkan pengaruh kedisiplinan terhadap kinerja. Itu juga dua variabel, kedisiplinan dan kedisiplinan dan pengaruh kedisiplinan dengan motivasi kerja, misalkan kedisiplinan dan motivasi kerja. Siapa yang mempengaruhi? Apakah kedisiplinan ini mempengaruhi sebuah motivasi kerja, atau motivasi kerja ini mempengaruhi sebuah, tidak bisa dibalik. Kepemimpinan ini dipengaruhi oleh motivasi kerja misalkan, seperti itu. Jadi ada variabel yang dipengaruhi dan ada yang mempengaruhi. Itu yang disebut variabel independen dan dependen, dan itu pula yang biasa disimbolkan variabel X dan variabel Y. Nah, kenapa itu dibuat Y ya? Kenapa dibuat X dan kenapa dibuat Y? Supaya teman-teman lebih mudah memahami. Contoh dalam implementasi atau dalam menerjemahkan ke dalam sebuah statistik atau misalkan angka ya. Misalkan variabel X-nya apa, kemudian variabel Y-nya apa. Terkadang variabel Y terkadang variabel X lebih dari satu, begitupun dengan variabel Y. Jadi ketika lebih dari satu variabel X-nya dan lebih dari satu variabel Y-nya, nanti akan ada lagi penyebutan X-1 dan X-2. Ya, ada pasti ada itu misalkan variabel X-nya 2 ya, variabel Y-nya 1. Itu sebenarnya ada di
teman-teman kalau mau nyari buku, ini contoh buku, ini bukan buku saya, ini bukunya Prof. Sugiono, ada di referensi saya. Ini ada 3 macam penelitian di dalamnya. Bagi teman-teman di akhir-akhir ya, di semester akhir, di sana ada yang disebutkan terkait itu yang ditanyakan tadi, variabel-variabel. Dalam, saya tidak mengangkat tadi di materi saya karena sudah terlalu banyak slide-nya. Ada gambar di mana kita bisa menentukan berapa variabel X-nya, berapa variabel Y-nya, kemudian model yang mana yang lebih sesuai gitu dalam variabel. Jadi intinya variabel X dan Y itu variabel dipengaruhi dan mempengaruhi, atau independen dan dependen. Saya menyarankan kalau teman-teman mau meneliti, silahkan. Ini bukan buku saya ya, saya tidak promosi, tetapi maksudnya karena saya punya bukunya, mungkin ada yang juga mau. Itu biasanya diuji hipotesis untuk kita menentukan gambarannya ya. Ada tadi di sini. Di sini misalkan X-nya ada 2 ya, variabel X-nya ada 2. Contoh judulnya itu misalkan pengaruh atau analisis hubungan yang positif dan signifikan antara gaya kepemimpinan dan situasi kepemimpinan. Jadi di situ misalkan ada 2 variabel X ya, ada 2 variabel X, maka X1, X2 kemudian nanti akan berpengaruh ke variabel Y. Dalam penelitian untuk tingkatan mungkin di S1 ada 1 variabel X, 1 variabel Y, tetapi tidak menutup kemungkinan teman-teman sudah ada yang mengangkat 2 variabel. Karena contoh, mahasiswa saya saja di S1 karena mungkin bingung ya, belum paham juga terkait variabel, malah mengangkat 3 variabel X, kemudian 1 variabel Y. Kemudian saya tanyakan, memang kamu sudah paham terkait konsep yang akan digunakan? Karena akan berbeda. Karena ada yang disebut regresi ya, ketika itu analisis kuantitatif, ada yang disebut analisis regresi ya, yang kita gunakan dalam mencari sebuah pengaruh. Biasanya regresi, ada regresi berganda dan ada regresi biasa sederhana. Regresi sederhana itu digunakan ketika 1 variabel X dan 1 variabel Y. Tetapi analisis regresi berganda itu digunakan ketika X-nya lebih dari 1, mau itu 2 atau 3, kemudian dilakukan analisis untuk kita mencari pengaruhnya terhadap variabel Y, maka itu digunakan regresi berganda. Itu harusnya mata kuliah SPSS. Kan ini ada kaitannya begitu. Oh iya, jadi Bu. variabel X dan Y itu bisa lebih dari 1. Jadi intinya variabel X itu variabel independen, kemudian terbalik ya. Intinya ada variabel dependen dan independen yang dipengaruhi dan mempengaruhi. Bagaimana? Siapa tadi yang bertanya? Fahri, Bu, Fahri. Ada sedikit bayangan. Oke, Fahri semester berapa, Fahri? Semester 6. Semester 6, harusnya sudah paham ya? Ya, Bu, lumayan. Harusnya sudah dapat mata kuliahnya maksudnya. Dan harusnya sudah paham karena sudah menjelang mengajukan judul. Atau mungkin sudah mengajukan. Belum, Bu. Belum, oke. Jadi kalau mau baca terkait variabel, itu di metodologi penelitian atau metode penelitian itu banyak penjelasan terkait variabel. Sebenarnya satu buku ini yang saya buatkan PowerPoint ditambah beberapa sumber, itu sudah 30 sekian. Itu hanya garis besarnya saja. Makanya saya bilang tadi, saya ini di ospek atau bagaimana? Atau diuji lagi sama Pak Dokter. Saya kembalikan ke moderator.
Ya, oke. Kayaknya materinya luar biasa, Bu. Semakin mahal, semakin berasa yang dikatakan tadi oleh Ibu. Mungkin teman-teman. Jadi, Kalau di sini masih jam 9. iya, Bu. Kan beda 1 jam. Kalau di sini, Bu, sudah jam 10 lewat, 10 Bu. lewat ya. Ya, oke, Bu. Mungkin, Bu, sudah tidak ada Bu yang bertanya, Bu. Oke. Iya, Bu. Jadi, saya sebagai selaku moderator mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu atas ilmu yang sangat bermanfaat pada malam hari ini mengenai tentang metodologi penelitian. Dan teman-teman, kepada teman-teman Forkim dan teman-teman peserta yang telah bertanya, terima kasih atas waktunya untuk bisa hadir di Zoom untuk mengikuti kelas kita setiap yang diadakan setiap pekannya. Dan selanjutnya mungkin ada closing statement, Bu. Closing statement dari Ibu mengenai tantangan kita. Oke, terima kasih untuk kesempatan yang keberapa kalinya untuk moderator dan khususnya ketua Forkim dan koordinatornya ya, yang selalu langsung kayak kandang paksa saya seperti itu. Kemudian Rumah jadi kandang paksa. ini sangat luar biasa ya, untung saya masih awal, masih pertemuan pertama di semester genap, sehingga waktu saya masih luang. Terima kasih untuk undangan kedua kalinya ya. Mudah-mudahan teman-teman tidak bosan melihat saya, tidak bosan mendengarkan penjelasan saya, mungkin sedikit berbagilah untuk adik-adik di sana. Harapan saya sih setelah mungkin mengikuti bukan hanya materi saya, untuk semua materi itu saling berkaitan, kemudian teman-teman bisa lebih mudah dalam menyelesaikan tugas akhir khususnya, dan yang perlu teman-teman atau adik-adik mahasiswa di IAIN Parepare khususnya anggota Forkim yang perlu kita lihat yaitu karya ya. Meskipun mahasiswa, teman-teman setidaknya cobalah untuk menulis karya ilmiah, apalagi dosennya ini, koordinatornya ini sudah sangat banyak karyanya. Silahkan belajar dari beliau, setidaknya menulis artikel saja yang terbit di jurnal meskipun itu belum terakreditasi itu sudah sangat luar biasa untuk mahasiswa. Itu dapat melatih Anda. Kemudian jangan pernah berhenti belajar, ya. Jangan pernah berhenti belajar karena terkadang teori yang kita peroleh tidak sesuai dengan implementasi di lapangan. Ya, teori yang kita peroleh tidak sesuai dengan implementasi di lapangan. Kemudian mudah-mudahan harapan saya ya dari adik-adik yang ada di Sulawesi suatu saat akan mengikuti jejak saya, kita bisa berkiprah di tanah Jawa, meskipun anggapan orang-orang di sini biasanya katanya kita lebih menuntut ilmunya di Jawa, kemudian implementasinya di luar Jawa. Tapi saya malah sebaliknya, saya menuntut ilmunya di Kota Daeng, kemudian implementasinya ternyata di Pulau Jawa seperti itu. Karena saya sangat menyadari kualitas pendidikan di Jawa dan Sulawesi itu sangat jauh berbeda. Saya banyak belajar dari mahasiswa saya di sini. Saya tidak pernah berhenti belajar dan saya tidak pernah malu ketika memang saya belum paham. Mahasiswa jauh lebih paham, lebih update informasinya. Terkadang saya pakai untuk diskusi seperti itu. Jadi mudah-mudahan teman-teman jangan pernah berhenti untuk berkarya, karena apapun yang kita lakukan itu pasti akan kita peroleh, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung untuk dampak positifnya. Ya, tetap semangat untuk menyelesaikan studinya, tetap banyak belajar, dosen-dosen kalian pun saya yakin masih terus belajar dan belajarnya. Oke, saya pikir cukup untuk moderator. Terima kasih untuk keluarga besar Forkim, khususnya koordinator dan ketua, telah mengundang saya kedua kalinya. Oke, mudah-mudahan tidak bosan.
Oke. Wah, nggak pernah aja Kak bosan selalu kalau sama kita, Ci. Deh, gaya. Masih banyak Ci kebutuhanku sama kita. Oke, makasih. Nah, Oke. Oke, jadi Ibu selaku materi dan Bapak selaku pembina Forkim, mungkin untuk pertemuan kita kali ini kita akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya Bu, mungkin kita bisa sesi foto bersama Bu, sesi foto bersama. Jadi untuk teman-teman yang ada di Zoom, silakan di on kameranya. Ya Allah, itu masih di mobil. ya, saya baru balik dari Sorowako ini. Hah? Dari Sorowako. Kapan kau ke Sorowako? Iya. Pantas saya 1 bulan lebih di Makassar. Nah, bilang siapa juga mau ketemu sama kau? Yos tuh nah. Gaya. Oke, dinyalakan kameranya deh. Sempat bisa kita buatkan berita. Kayaknya sudah banyak di tempat tidurnya. Karena sudah jam 10. Ya, Ibu Ketua sudah di screen. Ya, silakan diaktifkan kameranya teman-teman yang lain. Ya, oke, saya mulai screenshot-nya. Ya, senyum nah. 1, 2. Oke, sudah. Wajah-wajah ngantuk. Oke Bu, jadi untuk pada pertemuan kali ini, terima kasih sekali lagi, terima kasih kepada Ibu atas materi yang diberikan. Jadi saya sebagai moderator pamit undur diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you atas undangannya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Bu. Oke, saya